Kata Syekh Abdul Latif, beliau menjelaskan tentang keadaan pemimpin dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, dan bagaimana sikap-sikap para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Kata beliau, pemimpin dari mulai zaman Yazid ibn Muawiyah. Siapa Yazid ibn Muawiyah? Anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah sahabat Nabi SAW, katibul wahyi, penulis wahyu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Yazid bukan sahabat. Makanya ada sebagian orang menjelekkan Yazid, subhanallah. Menjelekkan dan menjatuhkan harga diri Yazid. Sampai ada salah seorang ulama mengarang kitab sejarah. Pas sampai Yazid ibn Muawiyah rahimahullah ditegur. Kenapa kamu tulis rahimahullah? La khair fi Yazid. Nggak ada kebaikan pada Yazid. Itu dihapus rahimahullah. Dimana Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Wasiyah Al-Kubra memiliki perkataan yang bagus. Tetap harus memiliki sikap objektif kepada Yazid. Keburukan yang dilakukan Yazid tetap salah, namun tetap kebaikan dan keadilan yang dilakukan oleh Yazid diakui. Tidak boleh berlebihan di dalam menjatuhkan Yazid dan tidak boleh berlebihan di dalam memuji Yazid. Karena memang Yazid rahimahullah memiliki kesalahan. Maka kata di sini kata Syekh Abdul Latif rahimahullah, Yazid ibn Muawiyah dari zaman Yazid ibn Muawiyah Bani Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, karena Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang saleh dan berilmu. Adapun sisanya pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah, Yazid dan yang lain-lainnya selain Umar bin Abdul Aziz, telah banyak di antara mereka mengerjakan kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman. Tapi semua para ulama pada zaman tersebut tetap taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin Bani Umayyah. Seperti kisah Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi di zaman siapa? Bani Umayyah. Dan terkenal Hajjaj ibn Yusuf dengan kezalimannya dan berlebihan dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dia menistakan tempat-tempat suci Mekah dan Madinah. Dan dia membunuh orang-orang besar pada zamannya. Siapa yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf? Yang dibunuh Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair kibaru tabi'in, seniornya tabi'in pada saat itu. Dan dibunuh Abdullah ibn Zubair. Siapa Abdullah ibn Zubair? Anaknya Zubair ibn Awam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Zubair. Kemudian dia memerangi Ibn Zubair ketika itu di Mekah, sampai dikatakan kiswah Ka'bah terbakar terkena panah yang ada apinya. Ya, kemudian juga dia membunuh banyak dari kalangan kaum muslimin. Cuman di zaman itu ketika Ibn Zubair terbunuh, masih ada sahabat seperti Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, dan yang lain-lain. Dan ada kibar tabi'in senior seperti Ibnu Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim At-Taimi, dan yang lain-lainnya. Semuanya tidak ada yang berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Karena kalau dia berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf, akan terjadi lebih banyak lagi pertumpahan darah. Dan mereka terhalangi dari mengajar, belajar, berdakwah, dan berbuat banyak kebaikan. Sampai dikatakan Abdullah bin Umar ketika terjadi perang gak keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat 5 waktu. Kelar dari sholat 5 waktu dia balik lagi ke rumahnya. Ya, nanti kalau pas waktu sholat dia keluar, dia menjauhkan fitnah sejauh-jauhnya, tidak berkata apapun juga. Ya, maka dia selamat dari fitnah Hajjaj ibn Yusuf. Ya, sampai dia ingin melontarkan satu perkataan yang tidak baik. Ya, kalau nggak salah ketika Yazid khutbah. Cuman dia tahan karena dia khawatir terjadi fitnah pada saat itu. Ya. Begitu juga di zaman Bani Abbasiyah. Bani Umayyah dinastinya itu direbut oleh Bani Abbasiyah. Dikudeta.
sampai semua turunan Bani Umayyah dibunuh. Sampai Bani Abbasiyah, kejamnya mereka menjadikan mayat-mayat Bani Umayyah ditaruh di atas tanah, kemudian mereka letakkan di atas mayat-mayat tikar, mereka makan dan minum di atas mayat-mayat Bani Umayyah. Ya. Dan ini kesalahan besar apa tidak? Kesalahan besar, bengis, pertumpahan darah. Ya, dan subhanallah di zaman itu ada ulama-ulama besar seperti Al-Auza'i, Imam Malik, Az-Zuhri, Al-Laits ibn Sa'ad, Atha bin Abi Rabah. Tidak ada di antara mereka, dan juga ada juga Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Ismail, Muhammad ibn Idris, dan yang lain-lainnya, ulama-ulama yang mengalami Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tidak dikenal satupun dari mereka memberontak pada zaman tersebut. Makanya muamalatul hukam, bermuamalah dengan para pemimpin harus sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena kalau tidak, dia keluar. Ada sebagian takut dari kebengisan para pemimpin, akhirnya dia masuk ke pemimpin bermuka dua. Ini juga tidak benar. Ada sebagian memuji kebenaran para pemimpin berlebihan, padahal yang dipuji orang non-muslim. Ini juga salah. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah, tidak membenarkan apa yang salah dari para pemimpin, tapi dia tidak keluar dan menjelekkan para pemimpin. Maka ini pentingnya mempelajari manhaj salaf dalam bab-bab akidah. Ya. Ya, maka ini menunjukkan ya kalau di antara prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memiliki prinsip yang benar terhadap para pemimpin. Oleh karena itu, kalau misalnya ada dai, dia khutbah menjelekkan para pemimpin, atau dia kajian dia menjelekkan para pemimpin, atau misalnya ada demonstrasi dia membenarkan sikap pendemo, atau ketika terjadi demonstrasi ada yang meninggal kemudian dia angkat di dalam kajian dan yang lainnya, maka yang seperti ini ada khalal, ada kesalahan dalam prinsip dakwah dia. Karena tidak dikenal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membeberkan masalah politik dan masalah fitnah di mimbar-mimbar di kajian-kajian. Bisa difahami ya?